Pria ini menyentuh pegangan saat turun dari eskalator. Saat dia baru keluar dari mall, kopi di tangan Mia jatuh ke lantai. Dan dia langsung berlutut dengan tak sadar. Seorang pejalan kaki yang baik hati lantas mendatanginya. Kak, mengemis tak diperbolehkan. Tiba-tiba, mulut pria itu mulai menyemburkan asap putih. Dia lalu jatuh ke lantai. Saat itu, semakin banyak orang di sana juga menderita gejala seperti pria itu. Muka mereka memerah dan mengeluarkan asap, lalu jatuh ke lantai satu demi satu. Tapi saat itu, seorang wanita yang pandai berpikir dan sepertinya menemukan masalahnya. Dia lantas mengingatkan orang-orang yang lewat. Jangan bergerak. Harusnya jika kamu bergerak, kamu akan mati. Saat itu, sejumlah besar orang tewas di jalan. Hanya beberapa orang yang tak tergerak yang selamat. Setelah polisi menerima laporan itu, mereka langsung datang ke TKP. Karena kasusnya agak aneh, jadi mereka mendatangkan seorang dokter. Setelah mengesampingkan kemungkinan virus yang ditularkan melalui udara, dokter itu membawa asistennya ke sebelah salah satu mayat. Melihat mayat yang mengeluarkan asap, dokter itu menentukan mereka semua mati karena pembakaran spontan. Tapi apa sebenarnya yang membuat mereka terbakar? Dokter yang jenaka itu lantas berniat mencari petunjuk dari mayat itu. Kak, aku sangat suka jam tangan emasmu yang besar. Tiba-tiba, dokter itu melihat ada seorang wanita yang sedang menatapnya. Saat si dokter sedang berhayal, perkataan wanita itu memecahkan suasana indahnya. Apa aku akan mati? Dokter itu tak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi dia menawarkan mengambil setabung darah wanita itu untuk diuji. Itu hanya akan sedikit sakit. Tahanlah. Wanita itu lalu berkata, kenapa kata-kata itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan pasanganku kemarin? Perasaan itu adalah kata-kata profesional para pria. Tapi sekarang sudah cara lain. Silakan ambil. Dokter itu lalu mengambil darah wanita itu ke sebuah tabung besar. Tiba-tiba, dokter itu menemukan sesuatu di tangan wanita itu. Ada apa ini? Wanita itu lalu menatap tangannya kecilnya. Pasti di eskalator. Dokter itu sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia meminta polisi untuk memeriksa eskalatornya. Di sisi lain, dia menyuruh asistennya memeriksa darah wanita itu. Tak lama kemudian, asisten itu menemukan sel-sel dalam darah wanita itu hancur. Secara umum, ini disebabkan sebuah virus. Tapi karena keterbatasan peralatan, mereka harus kembali di lab dulu untuk menentukan jenis virus apa itu. Saat itu, polisi juga membuat penemuan besar. Mereka menemukan sebuah alat aneh di eskalator. Dokter itu lalu memeriksanya dan langsung mengerti apa yang terjadi. Ternyata, itu sama sekali bukan virus. Itu adalah jenis nanorobot terbaru. Siapapun yang dimasuki nanorobot itu, jika bergerak, robot itu akan mengeluarkan panas dalam sekejap, mengakibatkan pembakaran spontan di dalam orang itu. Setelah dimasuki nanorobot itu, satu-satunya cara bertahan hidup adalah untuk berdiam di tempat. Untuk menemukan solusi untuk ini, dokter itu membawa wanita itu kembali ke labnya. Saat itu, wanita itu menunjukkan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dipantau, asisten itu menemukan suhu wanita itu melonjak hingga 105 derajat. Wanita itu lantas memerah. Butir-butir keringat juga keluar dari dahinya dalam sekejap. Saat itu, obat si dokter akhirnya siap. Jadi dia segera menyuntik wanita itu. Obatnya bekerja dengan cepat. Demam wanita itu sudah mereda. Di sisi polisi, mereka mencari dari video pemantau mall dan menemukan tersangka yang meletakkan robot itu di eskalator. Melalui mozaik itu, Mei segera mengidentifikasi tersangka itu. Ini adalah orang berbahaya yang dalam pelarian. Dan keinginan seumur hidupnya adalah untuk menghancurkan dunia. Tapi sekarang masalahnya adalah, ambisinya memang tak kecil, tapi dia tak punya kecerdasan itu. Belum lagi teknologi untuk membuat robot itu. Dokter itu lalu melakukan penelitian pada robot itu dalam semalam. Akhirnya, dia menemukan sebuah petunjuk. Dokter itu melakukan penelitian pada robot itu dalam semalam. Akhirnya, dia menemukan sebuah petunjuk. Dia menemukan proses pembuatan robot itu sangat istimewa. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa menguasainya dengan mahir. Itu adalah teman sekelasnya di taman kanak-kanak, Dev. Tapi Dev sudah mati. Mungkinkah berita kematian yang asli salah? Dokter itu ingat dengan jelas. Terakhir kali dia melihat Dev adalah di hari tahun baru bertahun-tahun lalu. Saat itu, dia dirawat di rumah sakit. Dev lalu datang mengunjunginya. Tapi saat itu, ada yang bertanya. Wanita itu mengatakan Dev mati di hari Natal. Bagaimana mungkin dia mengunjungi dokter itu di hari tahun baru? Demi membuktikan dirinya, dokter itu menggunakan hubungannya untuk mendapatkan catatan pengunjung rumah sakit tahun itu. Akhirnya, dia tak menemukan informasi tentang Dev. Dokter itu lantas curiga seseorang mengganti datanya. Tapi karena sudah bertahun-tahun, sidik jari pada data itu tak bisa diekstraksi lagi. Tapi itu bukan masalah bagi dokter itu. Dia lalu mengeluarkan sebuah kue lemon dari oven dan mengambil sebuah pisau buah, lalu membagi kue itu menjadi dua dan mengeluarkan catatan kecil yang sudah dimasukkan ke dalam kue itu sebelumnya. Saat itu, sidik jari perlahan muncul di catatan itu. Melihat itu, asistennya langsung berseru itu ajaib. Ternyata, dokter itu menambahkan obat generasi jaringan manusia yang dikembangkannya ke dalam kue itu. Obat itu mempercepat reproduksi jaringan manusia di lingkungan 90 gelombang 100 derajat. Jadi sidik jarinya muncul. Tapi sekarang ada masalah kecil. Di antara begitu banyak sidik jari, mencari sidik jari Dev sepertinya tak realistis. Saat itu, asisten itu menemukan ada sesuatu di sudut catatan itu. Dokter itu lalu mengendus catatan itu dan menjilatnya. Ini adalah minyak almond. Minyak almond adalah favoritnya Dev. Saat Dev masih hidup, dia menandatangani perjanjian dengan perusahaan perdagangan asing dan menjadi satu-satunya agen minyak almond di negara itu.
Dokter itu segera mengganti pakaiannya dan hendak pergi ke pelabuhan Dev dulu untuk mencari tahu. Dia sangat yakin Dev masih hidup. Tebakannya memang benar, Dev tak hanya masih hidup. Dia juga secara pribadi merencanakan kasus pembakaran spontan itu. Dan itu hanyalah hidangan pembuka. Selanjutnya, dia siap menghancurkan seluruh kota. Saat itu, seberkas cahaya turun dari langit. Sinar cahaya yang kuat itu langsung menghancurkan kaca bangunan itu. Mei lalu bergegas menelpon si dokter dan asistennya, yang belum keluar rumah. Asisten itu segera menemukan, di bawah gedung itu, ada sumber minyak yang besar. Dokter itu lantas langsung mengerti. Ini pasti ulah Dev. Cahaya ini adalah sinar matahari, yang dipantulkan oleh satelit. Saat seberkas cahaya itu menembus tanah, itu seperti melempar sebuah korek api ke dalam tong berisi bensin. Itu cukup kuat untuk meledakkan seluruh kota. Dokter itu lalu mulai menghitung di papan kaca itu. Tak lama kemudian, dia menemukan di mana satelit itu dikendalikan. Mei dan Sam langsung datang ke tempat yang dikatakan dokter itu. Benar saja, mereka menemukan dua pengontrol satelit. Mereka lalu mengikuti metode yang diajarkan dokter itu untuk mematikan satelitnya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam keluar dari belakang dan langsung memukul Sam. Tapi Sam yang adalah seorang polisi juga tak mudah dikalahkan. Dia lalu meninju pria itu dan menjatuhkan pria berbaju hitam itu ke atas pengontrol satelit itu. Setelah itu, sebuah percikan listrik menyala. Pria berbaju hitam seketika mati. Saat itu, si dokter dan asistennya datang ke pelabuhan Dev. Tapi begitu mereka memasuki pelabuhan itu, si asisten ditembak. Saat itu, Dev keluar secara perlahan. Sebenarnya, peristiwa pembakaran spontan dan seberkas cahaya itu adalah petunjuk yang Dev tinggalkan untuk dokter itu. Tujuan sebenarnya adalah hanya untuk bertemu si dokter. Adapun buat apa dia mau menemuinya, aku tak tahu.